Shalom, selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya? Bu Ani berdoa supaya kalian sehat semua dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kita akan awali pagi hari ini dengan piston pagi dengan memuji Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari. Mari kita berdoa. Saya hantarkan. Bapa di surga yang mulia, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana Tuhan sudah memberkati istirahat kami, dan pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat untuk memulai hari yang baru. Seperti lagu pujian yang barusan kami pujikan Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan, baik pikiran kami, hati kami, tutur kata kami maupun tingkah laku kami di dalam kehidupan sehari-hari, boleh menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu melalui renungan pagi yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 5 ayat 43 sampai 48. Bu Ani akan baca di ayat 44 sampai 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tema pada pagi hari ini adalah lebih dari sekedar mengasihi. Lebih dari sekedar mengasihi. Dalam sebuah kesempatan praktik pelayanan di suatu daerah di mana mayoritas masyarakatnya bukan orang Kristen, saya mengalami hal yang tidak pernah saya lupakan. Suatu hari saya menerima sebuah telepon dari seorang yang tidak saya kenal. Pada saat mendengar perkataan dari suara yang ada di telepon tersebut, betapa kagetnya saya karena isi dari perkataannya adalah hinaan dan makian. Tanpa perkataan basa-basi, suara di seberang telepon itu mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak pantas. Awalnya saya sama sekali tidak tahu siapa penelpon tersebut, hingga suatu hari akhirnya saya mengetahuinya. Bahwa orang yang menelpon tersebut adalah seorang remaja perempuan non-Kristen
yang merupakan tetangga sebelah rumah. Apa alasannya berkata-kata di telepon seperti demikian? Hingga hari ini pun saya tidak tahu dan tidak mengerti. Tetapi yang saya tahu dan sadari adalah bahwa saya tidak diperbolehkan Tuhan untuk membenci remaja tersebut. Dalam beberapa kali kesempatan berpapasan dengan remaja itu, saya berusaha menunjukkan sikap ramah kepadanya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus melakukan tindakan lebih dari sekedar mengasihi orang yang mengasihi kita. Berusaha mengasihi sesempurna mungkin adalah standar yang Tuhan inginkan bagi kita. Kita tinggal di tengah-tengah masyarakat di mana sebagian orang tertentu memandang kita sebagai musuh karena iman kita kepada Kristus. Mungkin akan ada saat di mana kita akan berhadapan dengan orang-orang yang membenci kita karena iman kita. Lalu bagaimanakah kita akan menyikapi hal ini? Mengasihi orang-orang yang intoleran terhadap iman Kristen, memberdayakan orang percaya untuk mengasihi sama seperti Yesus. Kasih dari Allah bersifat proaktif dan nyata, tanpa kemunafikan. Sadarilah bahwa melalui kita, Tuhan dapat mengubah individu-individu yang intoleran, dapat mengenal kasih Allah lewat kasih yang tanpa syarat dari orang Kristen. Kasih mengatasi banyak dosa yang memungkinkan Tuhan untuk menembus hati yang paling sulit sekalipun. Amin. Pagi hari ini kita diingatkan sekali lagi mengasihi sesama kita, bahkan orang yang memusuhi atau membenci kita sekalipun. Seperti Tuhan teladankan kepada kita, mengasihi dan mendoakannya. Amin. Kita akan berdoa. Mari saya hantarkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pada pagi hari ini firman-Mu boleh menembus ke hati kami. Menjadi rema bagi kami Tuhan, supaya kami mengasihi sesama kami. Siapapun itu orangnya Tuhan, terlebih orang-orang yang membenci dan mengasihi kami, supaya kami terus belajar mendoakan mereka, mengasihi mereka. Dan biarlah kasih Tuhan sendiri yang akan mengubahkannya. Terima kasih Tuhan. Tolong ajar kami, supaya kami juga menjadi terang dan garam bagi masyarakat di mana kami ada. Baik di sekolah, di pertemanan kami, dan juga dimanapun kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk proses belajar mengajar. Kami berdoa Tuhan supaya dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak yang di rumah supaya tetap semangat Tuhan, meskipun pembelajaran masih secara daring. Tuhan berkati untuk segala sarana yang dipakai, untuk internet dan juga perangkat yang lainnya. Demikian juga yang di sekolah. Mari Tuhan Kau menolong kami semua supaya proses belajar mengajar ini dapat berjalan dengan baik dan tercapai tujuannya. Dan terus berikan motivasi anak-anak untuk mempersiapkan masa depan mereka. Kami berdoa Tuhan saat ini juga untuk situasi pandemi yang masih ada Tuhan di negara kami, bahkan di dunia Tuhan. Mari Tuhan Kau menolong untuk aparat pemerintah, Bapak Presiden sampai dengan jajarannya yang di daerah-daerah, yang terus berusaha bekerja keras Tuhan untuk
menangani pandemi ini. Tuhan berikan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan perlindungan serta kesehatan. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk para medis, dokter dan relawan. Tuhan juga memberkati dan menolongnya. Tuhan melindunginya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mungkin ada di antara anak-anak yang mungkin berdampak ataupun keluarganya, Bapak Ibu guru, saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan. Mari Tuhan Kau lawat kami. Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan pulihkan kami melalui obat-obat yang kami minum, melalui segala sarana kesehatan yang diperlukan, dan juga istirahat yang cukup sehingga semua dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu untuk seluruh kegiatan kami. Mohon berkat dan perlindungan Tuhan, menjauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan memberkati.